Adik-adik, pasti semuanya udah pada kangen ya sekolah minggu bareng-bareng. Kalau gitu, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa bersama-sama. Ikut Bunda berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena kami bangun dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami akan sekolah minggu. Berkati guru-guru kami yang akan mengajar kami. Berkati juga kami agar dapat taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus mau disalib buat kita dengan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya. Dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya. Dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya. Dosa dihapuskan. Ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Kita lipat tangan, tutup mata, siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong anakmu. Katakan sekali lagi firman Tuhan kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong anakmu. Katakan, ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong anakmu. Katakan sekali lagi, ku ingin bertumbuh subur ya Tuhan. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong anakmu. Halo semua anak-anak kelas besar yang dikasih Tuhan. Ini sama Om Eko, lama kita tidak ketemu ya karena adanya kasus corona ini. Mari kita sama-sama terus berdoa supaya Tuhan segera memulihkan bangsa kita, seluruh dunia,
dan kita bisa segera belajar dengan normal, bekerja dengan normal, dan mendengarkan firman Tuhan, ibadah secara normal. Baik, mari kita sama-sama belajar. Paskahan ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa sebentar ya. Tutup mata dan lipat tangan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu ya Tuhan, di tengah ya Tuhan Yesus, permasalahan yang terjadi ini, pandemi Corona, biarlah Tuhan Yesus terus memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Kami saat ini mau sama-sama belajar dengan anak-anak kelas besar mengenai kebangkitan Engkau ya Tuhan, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami, dan tidak selamanya Engkau mati tapi Engkau bangkit. Ini merupakan bukti bahwa Engkau adalah Tuhan yang memiliki janji yang akan Kau genapi Tuhan, dan harapan kami tidak sia-sia karena Engkau bangkit, Tuhan yang mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, mari kita sama-sama membaca. Tolong buka Alkitabnya. Kita baca di Lukas 24 ya. Ini judulnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ayat 1 sampai 12. Nanti silahkan bisa sama-sama kita membaca bergantian ya. Omeko ayat 1, nanti adik-adik ayat 2. Saya mulai dulu. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2 silahkan dibaca. Ayat 3. Dan setelah mereka masuk tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 4 silahkan. Ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ayat 6 silahkan. Ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Ayat 8 silahkan. Ayat 9, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat 10 silahkan. Ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 12 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Jadi cerita ini merupakan lanjutan kisah pengorbanan Tuhan Yesus ketika di kayu salib untuk dosa-dosa seluruh umat manusia. Ketika itu orang-orang Farisi sebenarnya tahu, adik-adik, bahwa Tuhan pernah mengatakan 3 hari setelah dia mati dia akan dibangkitkan. Oleh karena itu sampai orang-orang Farisi itu minta tolong ke Pilatus menjaga kuburnya Tuhan Yesus, karena mereka menganggap bahwa ketika nanti mayatnya Tuhan Yesus gak ada, orang-orang Farisi ini akan mengatakan, wah, iya saja berita tentang pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitan benar-benar terjadi, padahal mereka mengira mayatnya akan dicuri oleh malaikatnya. Oleh karena itu orang-orang Farisi ini meminta Pilatus untuk menjaga, tapi Pilatus menolak. Akhirnya yang menjaga ya dari pengawal-pengawal bait Allah dijaga. Tapi buktinya dari firman Tuhan yang kita baca ini,
ternyata Tuhan Yesus tetap bangkit gitu loh. Bahkan orang-orang pengawal-pengawal yang berjaga itu sampai disuap supaya tidak mengatakan berita kebenaran ini. Jadi dari cerita ini mari kita belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah sebuah penggenapan ataupun itu sebuah bukti yang kuat kalau kita itu menyembah Tuhan yang benar. Di dunia ini banyak sekali agama, adik-adik. Ada agama lain, dan sebagian besar dari agama-agama itu orang-orang yang mereka percayai, orang-orang kuatnya, mereka adalah meninggal semua. Seperti mohon maaf nih, agama Muslim, dia percaya Nabi Muhammad, tapi dia juga akhirnya meninggal. Kemudian agama yang lain ada Siddhartha Gautama, dia juga meninggal. Hanya kita yang percaya Tuhan Yesus itu sampai sekarang mayatnya tidak ditemukan. Bahkan kuburnya Tuhan Yesus sampai sekarang masih ada itu di sana di Yerusalem. Kalau suatu saat ada berkat bisa lihat ke sana. Mari kita belajar. Kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa iman kita tidak sia-sia. Ya, ada orang dari Jakarta datang pada kita, ayo pergi ke Jakarta, aku tahu daerah sana itu ada Monas, di sana ada Dufan, ada Kidzania, ada tempat-tempat yang menarik. Adik-adik percaya enggak kalau orang Jakarta ngajak adik-adik jalan ke Jakarta? Percaya kan? Karena dia adalah orang Jakarta. Sama seperti Yesus, dia berasal dari surga. Ketika di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran, tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa tanpa melalui aku. Artinya apa? Tuhan Yesus itu berasal dari surga. Jadi kalau dia ngajak adik-adik semuanya, kita semua ke surga, kita harus percaya ya, karena dia berasal dari surga. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang akan kita rayakan ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak sembarang memberikan janji dan dia tidak berbohong. Dia menyatakan, dia memberikan bukti bahwa dia mengasihi kita. Ketika Tuhan Yesus lahir sebagai bayi dan beliau menyembuhkan, mengadakan mukjizat di seluruh bumi. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, dari buta melihat, lumpuh berjalan, kemudian yang sakit kusta ditahirkan, semuanya itu Tuhan nyatakan untuk memulihkan keadaan Israel. Dan Israel yang saat ini adalah kita semua. Ini Om Eko untuk menutup cerita, ada sebuah cerita nih. Ini ada Om punya pensil warna. Ini bisa dilihat warna-warni. Ini semua ada artinya. Tak cerita satu dulu. Yang pertama, pensil hijau dan biru dan coklat, oranye ya. Ini ada oranye, coklat, biru dan hijau. Ini melambangkan oranye itu adalah sinar matahari, itu yang setiap hari kita terima. Coklat itu melambangkan bumi atau tanah, biru itu melambangkan langit, dan hijau itu melambangkan hutan atau tanaman. Hal-hal ini yang kita setiap hari kita terima dari Tuhan. Ini merupakan bukti Tuhan Yesus mengasihi kita, dan dia menciptakan bumi ini untuk kita manusia mengusahakannya. Tapi di dalam perjalanannya bumi ini dirusak. Nih, warna hitam melambangkan dosa, kejahatan manusia yang mencoret-coret bumi ini, yang merusak bumi ini. Ya, adanya pembunuhan, adanya pencurian, adanya perampokan. Nah, ini semuanya adalah dosa dan ini sangat jahat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberikan janji keselamatan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan tidak binasa dan akan beroleh hidup yang kekal. Kemudian Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Merah adalah lambang darah dari Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita. Kalau kita percaya kepadanya, semua dosa kita semerah
kain kirmisi ya, itu akan dijadikan putih seperti bulu domba. Kemudian ketika kita percaya, kita nanti akan mendapati dua warna, kuning dan emas. Kuning itu melambangkan warna di surga nanti, emas itu adalah di jalan itu nanti di surga itu jalan-jalannya dari emas. Ketika adik-adik percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosa kita dan menerima Tuhan Yesus dalam hati, adik-adik percaya bahwa pengorbanannya itu untuk menebus kita, dia akan masuk dalam hati kita dan bertahta menjadi Tuhan. Nanti adik-adik dapat emas di surga dan mahkota emas yang dapat di surga. Ingat, semua yang Tuhan lakukan intinya adalah karena Tuhan mengasihi kita. Saat ini adik-adik kita melihat kondisi bumi ini yang masih diserang oleh virus corona. Ini kesempatan untuk kita semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Ini merupakan peringatan dari Tuhan kepada seluruh manusia agar menghargai alam, ya, agar menghargai bumi, tumbuh-tumbuhan, hutan, agar menghargai bumi dan menghargai langit yang bersih. Mari kita bersyukur dan kita berdoa bersama-sama supaya wabah virus corona ini dapat segera berlalu. Sebagai hafalan, mari semuanya buka di Matius 28 ayat 5b sampai 6b ya. Om akan bacakan, nanti baca sendiri kembali di rumah masing-masing. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus tidak mati. Ya, jangan percaya dengan cerita yang beredar yang tentang kebohongan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit atau mayatnya dicuri. Itu adalah kebohongan. Yang betul sesuai firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan dia saat ini di surga mendoakan kita semua, mempersiapkan tempat bagi kita semua. Kalau adik percaya, sampai kapanpun ketika nanti Tuhan datang ataupun kita dipanggil Tuhan, yakinlah bahwa sudah tersedia tempat bagi kita di surga. Oke, tetap semangat belajar di rumah, terus berdoa, dan ingat kalau kemana-mana harus bawa masker ya. Jangan keluar yang jauh-jauh dulu, bilang sama orang tuanya, dan terus jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk cerita firman-Mu yang sangat singkat mengenai kebangkitan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk alam semesta ini yang telah Engkau ciptakan. Ampuni kami manusia ya Tuhan yang sering sekali kami ya Tuhan Yesus tidak menghargai ciptaan-Mu. Kami saling membunuh, kami saling membenci satu dengan yang lain. Oleh karena itu ya dengan wabah ini kami mau ingat kembali, kami mau belajar takut akan Engkau Tuhan, dan kami mau mengingat bahwa kasih Tuhan Yesus itu sangat besar. Engkau mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, dan Engkau sudah bangkit untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami mau terus menjadi anak-anak yang percaya kepadamu Tuhan, sampai kami besar, sampai kami dewasa, sampai kami dipanggil Engkau biar kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Sekali lagi ya Bapa, terima kasih karena Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Semua ya Tuhan kami yang mendengar firman Tuhan ini, anak-anak-Mu yang mendengar firman itu, Tuhan berkati dalam sekolahnya, berkati dalam keluarganya, berkati dimanapun anak-Mu berada ini, sampai kapanmu Tuhan akan menyertai kami sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari anak-anak Tuhan, mari kita buka tangan kita yang lebar, terima berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang besar di Tuhan Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudus, perlindungannya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, anak Tuhan yang masih hidup, Tuhan katakan amin. Oke adik-adik, selamat berjumpa lagi nanti dalam cerita Om Eko yang lain. Terus semangat dan jadi saksi dimanapun berada. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.
Adik-adik, terima kasih ya sudah mendengarkan firman Tuhan dan ikut sekolah minggu dengan baik. Sampai ketemu lagi. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.